wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Masama, kembali lagi di acara Podcast Masama bersama saya Alivia Cika Permatasari. Kali ini dengan tema tips sehat ala santri MA Salafiyah. Sobat Masama, kalian semua selalu ingin sehat bukan? Apalagi bagi seorang santri yang terkenal dengan setumpuk kegiatannya. Bayangkan, santri memulai aktivitasnya mulai dari pukul 4 pagi sampai pukul 8 malam. Bisa dibayangkan seperti apa itu capeknya. Tapi jangan dibayangkan ya sobat, nanti kita akan terus mengeluh. Jalani, nikmati, dan syukuri dengan tetap menjaga kesehatan agar kita bisa beraktivitas dengan sempurna. Nah, tenang sobat Masama, kami, santri Masama, punya tips bukan agar kita bisa hidup sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Di sini kita sudah bersama dengan mbak-mbak santri MA Salafiyah. Saya Leni Febriandi Setiawan dari kelas 10. Dan saya Andini Maulidia dari kelas 11 IPS. Oke. Bagaimana pesantren itu menjaga kesehatan para santri secara umum? Ya, dengan cara rutin mengecek kondisi santri saat santri ingin masuk sekolah dan kembali ke pondok pesantren. Juga menjaga pola makan serta membawa kembali obat-obatan ketika pulang ke pondok pesantren. Nah, selain itu, memudayakan hidup sehat dengan berbagai cara, seperti menjaga pola makan, menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar ma'had, selalu meningkatkan kesehatan melalui perilaku hidup sehat, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan membersihkan kamar dan juga kamar mandi, mencuci pakaian dan juga menggosok gigi 2 kali sehari. Kira-kira sakit apa saja yang sering mereka alami ketika di pesantren? Dan cara penanganannya itu seperti apa? Biasanya santri-santri kebanyakan ya mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal atau bisa dibilang seperti skarbies atau bahasa awamnya gudiken. Bisa pusing, batuk, pilek, ada yang sakit gigi juga. Terus ada yang sempat jatuh, kakinya bengkak karena terpeleset di kamar mandi. Dan untuk penanganannya sendiri itu biasanya diberi obat oleh pengurus. Namun kalau sakitnya agak parah, biasanya itu langsung lapor ke pengasuhnya, baik ke Bu Ima maupun ke Bu Anis untuk tindak selanjutnya. Kalau boleh tahu, apa saja langkah-langkah pencegahan yang diterapkan di pesantren untuk menghindari penyakit menular seperti penyakit kulit? Biasanya sih santri itu sering mengalami penyakit skarbies, yang mana nantinya itu diberi jamu pahit. Nah, jamu pahit ini merupakan jenis jamu tradisional yang terbuat dari bahan dasar berupa sambiroto dan brotowali yang nantinya akan dibelikan oleh pengurus si kesehatannya. Namun, jika santri tersebut tidak kunjung sembuh, maka diizinkan pulang untuk dirawat oleh orang tuanya sendiri. Apakah di pesantren ada tim kesehatan dari teman-teman santri? Tugas mereka kira-kira apa saja? Pastinya ada. Kita mempunyai beberapa si, khususnya si kesehatan. Mereka ada Nadine dari kelas 10 dan ada Mbak Devina dari kelas 11 IPS. Tugas mereka memberi obat kepada santri yang sedang sakit dan selalu memberi makan. Apakah ada kerjasama antara pesantren dengan pusat kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk mendukung kesehatan pesantren? Tentunya ada. Kita bekerjasama dengan Puskesmas Kepatian. Jadi puskesmas tersebut memberi kita kartu untuk berobat secara gratis untuk santri yang sakit. Oke. Bagaimana sistem manajemen pengobatan di pesantren, khususnya untuk santri yang membutuhkan perawatan medis? Biasanya itu seperti ini. Jika ada santri yang sakit, itu bisa langsung lapor kepada pengurus si kesehatannya agar diberi perawatan. Dan jika santri tersebut masih sakit, maka akan dibawa di puskesmas yang terdekat, contohnya ke Kepatian itu. Dan jika agak parah santrinya itu, maka akan diizinkan pulang untuk dirawat oleh orang tuanya tersebut. Apakah pesantren memiliki program kesehatan khusus seperti penyuluhan atau pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan santri tetap optimal? Kalau rutin sih nggak rutin-rutin banget, tapi kita pernah ikut program penyuluhan yang diadakan oleh Puskesmas Kepatian, seperti mengecek kesehatan santri-santri mulai dari cek darah, kondisi gigi, kulit, dan juga pemberian tablet penambah darah.
Juga selain itu, Puskesmas Kepatihan memeriksa kondisi kebersihan ma'had mulai dari kamar sampai kamar mandi dan sekitar halaman pondok pesantren. Bagaimana pesantren mengelola kebutuhan kesehatan khusus seperti alergi makanan atau kondisi medis tertentu pada santri? Biasanya itu hanya ada penanganan pada makanan santri. Untuk santri-santri yang alergi itu berbeda dengan makanan yang santri-santri gatal-gatal dan tidak akan diberi makanan telur dan akan diberikannya itu makanan sayur-sayuran, lauk pauk, tahu, tempe dan lain-lainnya agar dapat mencegah alerginya tersebut. Apakah di pesantren ada program olahraga atau kesehatan fisik lainnya yang diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari santri untuk mendukung kesehatan mereka? Pastinya ada. Kita ada program yaitu senam setiap 2 minggu sekali, mulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 pagi, yang dipimpin langsung oleh kakak-kakak kelas selaku si kegiatan. Dan selain itu ada juga kegiatan ro'an. Menurut saya sendiri sebagai santri, ro'an yaitu kegiatan santri yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan setiap hari Minggu setelah salat subuh. Nah, nanti itu setiap kamar dibagi, mana yang membersihkan aula, membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman ma'had, dan membersihkan halaman teras. Nah, nanti itu jika kita sudah melakukan semuanya, kelihatannya kan nyaman, sebagaimana dicantumkan dalam kitab Mahfudat yang terdapat pada hadis An-nadhafatu sihhatu, yang artinya bersih itu sehat. Jika kita selalu hidup bersih, maka santri pun akan terjaga kesehatannya. Adakah tips dan trik sehat apalagi di musim pancaroba seperti ini santri mudah tertular penyakit dari teman? Yaitu dengan menjaga kesehatan, kebersihan, mengatur pola makan, serta makan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur mayur. Dan alhamdulillah kami santri jadwal makan yang teratur ya. Sebelum sekolah kita minum teh dulu dengan cemilan, lalu lanjut jam 9 akan mendapatkan makanan pagi, dan jam 12 nanti setelah sholat duhur akan mendapatkan makanan lagi, dan sore pun begitu. Setidaknya kami santri mendapatkan makanan yang teratur dan gizi, insya Allah yang tercukupi. Dengan menu yang sehat seperti sayur-sayuran, protein hewani, protein nabati, dan lain-lainnya. Apa pesan kalian buat anak-anak di luar sana yang masih takut untuk mondok? Jadi kalian jangan takut mondok ya, karena di pondok pun diajarkan hidup sehat, bahkan sesuai dengan kitab. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil bersama adalah jangan pernah takut untuk mondok. Karena di pondok kita juga diatur pola makannya, juga kesehatannya. Di pondok juga kita belajar tentang ilmu toharo dari kitab dan kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Leni dan Mbak Andini. Yuk kita bangun madrasah yang bersih dan menjadi santri yang sehat, bugar juga menerapkan ilmu toharo. Ibu Haja pulang dari haji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.